anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita masih dalam tema 1, namun sudah masuk subtema 3 dengan judul pertumbuhan hewan. Pada subtema ini kita akan belajar untuk mengenal atau mengingat lagi konsep perkalian. Di kelas 2 kalian sudah mengenal perkalian satu bilangan dengan bilangan yang lainnya. Di kelas ini tingkat kesulitannya akan naik, jadi 2 atau 3 bilangan yang akan kita kalikan. Nah, kita perhatikan dulu ya. Contohnya adalah ini. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin ini bertelur. Masing-masing ayam menghasilkan 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam tersebut menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Anak-anak bisa menyaksikan di layar ada 2 kandang dengan masing-masing 10 anak ayam. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Jika kita hitung satu kandang berisi 10 anak ayam, kemudian kandang lain berisi 10 anak ayam, dan jika kita ditanyakan berapa jumlahnya, maka kita bisa menghitungnya dengan menjumlahkannya. 10 ditambah dengan 10, maka hasilnya adalah 20. Tahukah kamu, jika penjumlahan berulang seperti pada cerita Udin di atas, bisa loh kita tuliskan dengan bentuk perkalian. Kok bisa? Perkalian berapa ya? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus mengingat kembali konsep perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Ingat, penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama kita sebut dengan perkalian. Jadi, ayam milik Udin tadi bisa kita tuliskan bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 10 dan hasilnya adalah 20. Angka 2 yang ada di depan menunjukkan pengalinya, sedangkan angka 10 ini menunjukkan bilangan yang dikali, dan 20 ini menunjukkan hasilnya. Selanjutnya, jikalau Udin memiliki 3 ekor kandang dengan masing-masing kandang 12 anak ayam, kira-kira berapa ya anak ayam seluruhnya? Nah, tentu saja kalian dengan mudah akan menjawabnya dengan 36. Nah, dari sini kita juga bisa menuliskan bentuk perkaliannya. Bentuk perkaliannya menjadi 3 dikali 12 sama dengan 36. Cara lain untuk menyelesaikan soal 3 dikali 12 tadi adalah dengan cara seperti ini. Angka yang akan kita kalikan, yaitu angka 12 ini, merupakan penjumlahan dari angka 10 ditambah 2. Maka kita bisa mengalihkan masing-masing bilangan, yaitu angka 10 dan angka 2, dengan pengalinya yang kita sebut dengan angka 3, kemudian menjumlahkan hasilnya. Seperti ini contohnya. 3 dikalikan dengan 10, hasilnya adalah 30. Selanjutnya, 3 ini akan kita kalikan dengan angka 2, angka penjumlahan tadi yang, jadi 3 dikali 2 dan hasilnya adalah 6. Kemudian kita jumlahkan. Ingat, penjumlahan bersusun kita lakukan dari angka yang paling belakang. Jadi hasilnya berapa anak-anak? Iya, pintar, 36. Gampang ya? Nah, sekarang
ibu membeli 4 keranjang buah apel. Masing-masing keranjang berisi 15 buah. Berapa ya apel ibu semuanya? Kita bisa menyelesaikannya dengan cara pertama, yaitu sebelumnya kita tuliskan dulu bentuk perkaliannya, yaitu 4 dikali 15. Kita selesaikan dengan cara yang pertama, yaitu angka yang bilangan yang dikalikan yaitu 15 ini. Ingat ya, 4 itu adalah pengalinya. Nah, bilangan yang dikalikan ini kita uraikan menjadi penjumlahan 10 ditambah 5. Kemudian masing-masing penjumlahan itu dikalikan dengan pengalinya. Pengalinya tadi adalah angka 4. Jadi akan jadi seperti ini. 4 dikali dengan 10 hasilnya adalah 40. Kemudian pengalinya tadi 4 kita kalikan dengan penjumlahan yang belakang. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Dan jangan lupa kita jumlahkan. Hasilnya adalah 60. Jadi buah apel ibu seluruhnya adalah 60 buah. Gampang ya. Nah, dalam perkalian dua bilangan itu berlaku sifat pertukaran. Maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya seperti ini. Jika ada 2 dikali 3, di mana jika kita uraikan menjadi 3 ditambah 3 sama dengan 6, angka perkalian ini jika kita rubah 3-nya di depan, 2-nya di belakang, hasilnya pun akan sama. Yang membedakan adalah angka yang kita uraikan dan berapa banyak angka yang kita uraikan. Contoh lain, jadi 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2 ya, jika kita melihat hasilnya. Contoh lainnya adalah seperti ini. 5 dikali 4, jadi 4-nya ada muncul 5 kali, 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 ditambah 4, hasilnya adalah 20. Kemudian jika kita balik menjadi 4 dikali 5, di mana angka 5 kita jumlahkan sebanyak 4 kali, hasilnya adalah 20. Jadi di sini juga kita bisa mendapati berlakunya sifat pertukaran, yaitu 5 dikali 4 itu sama dengan 4 dikali 5, yang hasilnya tadi adalah 20. Nah, sekarang bagaimana ya jika perkalian dengan bilangan yang lebih besar? Contohnya adalah 2 dikali 210. Apakah kalian bisa menebak bagaimana caranya? Nah, jika 2 dikali 210, maka sifat pertukarannya 2 dikali 210 itu sama dengan 210 dikalikan dengan 2. Kita akan uraikan. 210 adalah penguraian jika kita uraikan menjadi 200 ditambah 10 ditambah 0. Ratusan, ada puluhan, ada satuan. Nah, masing-masing bilangan akan kita kalikan dengan pengalinya, yaitu angka 2. Jadinya seperti ini. 2 dikali 200 hasilnya 400. Kemudian 2 dikali 10 kita dapatkan 20. Kemudian di angka yang paling belakang 2 dikali 0 hasilnya adalah 0. Jangan lupa dijumlahkan. Kita hitung dari yang paling belakang ya. Jadi hasilnya adalah 420. Bagaimana? Bisa ya? Nah, cara lainnya adalah dengan bersusun pendek. Seperti ini. Kita tulis 210, kemudian angka 2 berada di paling belakang. Satu garis dengan angka 0. Karena ini perkalian, kita beri tanda kali. Kemudian kita fokuskan ke angka yang paling belakang, yaitu angka 0 dan angka 2. Kita kalikan. 2 dikali 0 hasilnya adalah
0. Jadi angkanya kita taruh di bawah ini ya. Nah, selanjutnya kita maju ke angka yang tengah antara angka 1 dan tetap pengalinya tadi angka 2. 1 dikali 2 atau 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Maka kita tulis tadi hasilnya yang awal 0, kemudian ini hasilnya 2. Nah, ini baru di angka yang tengah ya. Terakhir, kita menuju angka yang paling depan, yaitu angka 2 dan angka 2. Jika kita kalikan 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Kita taruh ya. Jadi hasilnya 2 dikali 210 hasilnya adalah 420. Nah, bagaimana dengan 120 dikali 3? Caranya, nah, ingat dulu bisa kita tukar ya nilai tempatnya, pengali dan yang dikalikan, jadi 120 dikali 3 sama dengan 3 dikali 120. Maka kita uraikan 120 itu adalah penjumlahan dari 100 ditambah 20 ditambah 0. Masing-masing angka yang sudah kita uraikan kita kalikan dengan 3. Jadinya seperti ini. 3 dikali 100 sama dengan 300. 3 dikali 20 sama dengan 60. 3 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 360. Cara lain adalah seperti tadi, bersusun pendek. Kita tulis dulu angkanya. Kita fokus ke angka yang paling belakang, yaitu angka 0 dan 3. Kita kalikan, hasilnya adalah 0. 0 dikali angka berapapun hasilnya tetap 0. Jadi kita taruh di sini. Kemudian kita masuk ke fokus ke angka yang tengah, yaitu angka 2 dan angka 3. Jika kita kalikan hasilnya adalah 6. 6-nya kita taruh di tengah. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kita fokus di angka 1 dan 3. Kita kalikan, hasilnya adalah 3. Jadi ketika kita jumlah hasilnya adalah 360. Sama kan hasilnya? Nah, itu tadi penjelasan hari ini. Nah, sekarang ini giliran anak-anak untuk mencoba menjawabnya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan berapa? Nah, maksudnya adalah bentuk perkaliannya berapa, kemudian hasilnya berapa. Coba perhatikan, 6 ditambah dengan 6 ditambah dengan 6 ditambah dengan 6. Tuliskan bentuk perkaliannya dan hasilnya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah berapakah hasil kali dari 210 dikalikan dengan 3? Coba kerjakan 2 soal ini sebagai pemanasan sebelum kalian menyelesaikan latihan dari gurumu. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya, supaya Bunda tahu hari ini kalian sudah belajar tentang perkalian. Nah, itu saja materi untuk hari ini. Semoga anak-anak bisa belajar tentang perkalian, mengingat kembali tentang perkalian, jadi semakin paham tentang perkalian. Selamat belajar dan terima kasih, dan Yesus memberkati. God bless.